Kamera handheld bergoyang memperlihatkan gerbang kebun raya Bogor yang megah di sore hari. Rara, perempuan berambut pendek dengan jaket hoodie merah, berbicara dengan semangat ke lensa. Kali ini, kita akan membongkar misteri perempuan berjubah putih yang disebut-sebut menghantui kebun raya. Kalian siap? Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Aji, kameramen dengan tatu lengan, menghela napas. Rara, ini cuma mitos. Nggak mungkin ada hantu di tempat serapi ini. Budi, pemandu berusia 40-an dengan kemeja kotak-kotak, menyela. Jangan salah. Tahun 1995, ada turis Jepang hilang di sini. Mereka bilang dia dibawa sama sosok itu. Matahari mulai tenggelam ketika mereka tiba di Danau Gunting. Airnya tenang, tapi Rara tiba-tiba merinding. Kalian gak merasa ada yang nganiin kita dari balik pohon? Aji tertawa, tapi kamera tak sengaja merekam bayangan putih kabur di antara dedaunan. Budi membawa mereka ke pohon raksasa berusia 200 tahun. Akarnya menjalar seperti cakar raksasa. Ini pohon favorit Vanessa, bisik Budi. Dia botanis Belanda yang dikubur hidup-hidup di sini tahun 1800-an karena melindungi pohon langka dari penebangan. Angin berhembus tiba-tiba, menggoyangkan ranting-ranting hingga berbunyi seperti lolongan. Aji memeriksa rekaman. Aneh, tadi aku rekam suara Budi, kok sekarang ada suara perempuan nangis di belakangnya. Mereka memutuskan live streaming pukul 8 malam. Saat Rara membuka sesi tanya-jawab, komentar berlonjak. Ada bayangan putih lewat di belakang lo. Lari. Itu di atas pohon. Rara pucat. Di balik bahunya, di antara kabut tipis, sosok tinggi dengan jubah putih bergoyang perlahan. Wajahnya tak terlihat, hanya rambut panjang yang menjuntai. Aji teriak, itu bukan efek kamera. Lampu senter tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, suara gemerisik daun semakin keras. Seperti ratusan kaki menyeret sesuatu di tanah. Saat lampu menyala kembali, Budi sudah menghilang. Di tanah, tersembul sepatu tua berlumut. Rara mengambilnya. Ini, sepatu Belanda abad ke-19. Dari arah danau, terdengar suara perempuan berbisik dalam bahasa Belanda. Temukan aku. Rara dan Aji berlari menyusuri jalan setapak yang gelap, napas mereka tersengal. Senternya masih mati. Hanya layar ponsel Rara yang menyala, menangkap komentar panik dari penonton. Kalian diikuti. Lihat ke kiri. Itu bukan manusia. Dari belakang, suara ranting patah bergema. Aji nekat menyalakan kamera night vision. Dalam cahaya hijau mengerikan, mereka melihat jejak lumpur aneh. Bukan tapak kaki, tapi alur seperti akar yang menyeret sesuatu. Ini jejak Budi, desis Rara. Mereka tiba di taman anggrek yang sepi. Patung-patung botanis Belanda berdiri mengancam di kegelapan. Tiba-tiba, ponsel Rara menyala sendiri, memutar rekaman suara Paro dalam bahasa Belanda. Mereka memotongnya, pohon itu berdarah, aku harus menyelamatkannya. Aji membeku. Itu suara Vanessa. Tapi kenapa bahasa Belandanya terdengar seperti dicampur bahasa Sunda? Sebelum sempat berpikir, tanah di bawah mereka bergerak. Akar-akar keluar dari dalam bumi seperti ular, melilit pergelangan kaki Rara. Aji. Kamera terjatuh, menangkap adegan kacau. Rara diseret ke arah pohon raksasa, sementara Aji berusaha memotong akar dengan pisau lipat. Di tengah kepanikan, lampu kamera menyorot ke lubang di pangkal pohon. Sebuah peti kayu lapuk terbuka sebagian, berisi kerangka dengan pakaian Belanda abad ke-19. Di jari tengah kerangka itu, cincin berlambang keluarga Van Oostenwyn, nama asli Vanessa, berkilat. Tiba-tiba, seluruh kebun bergemuruh. Suara perempuan tertawa histeris menggema dari segala arah, sementara komentar live streaming melonjak. Ada banyak sosok di belakang kalian. Keluar dari sana sekarang. Aji berhasil membebaskan Rara. Tapi saat mereka hendak kabur, kamera night vision menangkap pemandangan mengerikan. Puluhan sosok bayangan berjubah putih, mirip Vanessa, berdiri melingkari mereka, mulut terkunci oleh jalinan akar. Mereka para korban yang hilang. Rara terisak. Di kejauhan, suara Budi berteriak. Lari. Dia tahu kalian di sini. Teriakan itu terputus oleh suara dedahan dahsyat, seolah seluruh hutan hidup dan mengurung mereka.
Rara dan Aji terjebak di tengah lingkaran sosok-sosok bayangan. Udara semakin dingin, kulit mereka seperti ditusuk jarum. Tiba-tiba, layar ponsel Rara menampilkan pesan anonim dari akun Van Ostenwin 1821. Bawa cincin itu ke makamku, atau kalian akan bergabung dengan mereka. Makam, di mana? Teriak Aji. Rara memandang kerangka di peti kayu. Di dinding lubang pohon, terukir tulisan Belanda kuno, di bawah bunga bangkai, aku menunggu. Mereka berlari ke rumah kaca bunga langka. Di tengah deru angin, bunga bangkai raksasa bermekaran, bau busuk menyengat. Di bawahnya, tanah basah menggelembung seperti ada sesuatu ingin keluar. Ini kuburannya, bisik Rara sambil menggali dengan tangan. Tiba-tiba, lampu rumah kaca berkedip merah. Bayangan Vanessa muncul di setiap kaca, berkata dalam suara pecah. Kau pikir aku monster? Mereka yang memotong pohonku, yang kuhukum. Tapi kalian lebih parah. Kalian hanya mencari tayangan, bukan kebenaran. Aji menjatuhkan cincin ke lubang kubur. Tanah bergetar hebat. Akar-akar keluar dari bunga bangkai, membentuk tubuh Vanessa yang membusuk, gaun putih berlumur tanah, mata tanpa pupil, dan mulut dijahit akar. Live streaming masih berjalan. Penonton histeris. Dia pakai baju ajaib. Itu bukan CJ. Aku lihat tangannya gerak. Vanessa mengangkat tangan. Akar menyeret Aji ke arahnya. Kau yang menyentuh cincinku. Kau pengganti yang sempurna. Raungnya. Rara menjerit sambil mencoba menarik Aji, tapi kamera merekam sesuatu yang mengerikan. Wajah Aji mulai berubah menjadi kayu. Kulitnya retak seperti kulit pohon. Di puncak kekacauan, Budi muncul tiba-tiba dengan parang berkarat. Ini salah leluhurku yang tebang pohonnya. Aku yang harus mengakhiri ini. Ia menghujamkan parang ke jantung Vanessa. Tapi tubuh Budi justru mengering seketika, menjadi mumi yang diselimuti lumut. Vanessa tertawa. Lubang hitam muncul di bawah mereka. Semua yang masuk kebun ini, milikku. Rara dan Aji jatuh ke dalam kegelapan. Rara terbangun di bawah pohon raksasa. Langit berwarna ungu gelap, bulan bergaris seperti mata reptil. Kebun raya yang ia kenal telah berubah. Patung-patung botanis Belanda bernyawa, mengawasinya sambil berbisik dalam bahasa campuran Sunda dan Belanda. Di kejauhan, deretan pohon manusia menjerit, wajah Aji tersembul di batang, matanya penuh teror. Vanessa muncul dari kabut, tubuhnya kini menyatu dengan akar dan lumut. Kau istimewa, Rara. Kau bisa melihat dunia sejati ini. Tapi untuk membebaskan temanmu, kau harus menggantikannya. Tangannya yang berupa sulur meraih kalung Rara, sebuah liontin pemberangan almarhum ayahnya. Tiba-tiba, Rara teringat cerita kakeknya. Kebun raya dibangun di atas desa tua Sunda. Penjajah Belanda membantai penghuninya untuk jadi pupuk pohon langka. Ia tersadar, Vanessa bukan korban, tapi algojo. Arwah korbanlah yang membentuk sosok, perempuan berjubah putih, untuk balas dendam. Dengan sisa tenaga, Rara lari ke makam tua tersembunyi di bawah taman lumut. Di sana, 7 batu nisan berlumut membentuk lingkaran. Sesuai petunjuk di live stream, ia menyalakan lilin dari lemak bunga bangkai. Asap membentuk peta. Portal hanya terbuka saat darah korban dan algojo bersatu. Vanessa mengejar. Jangan bodoh. Aku bisa membebaskanmu dari dunia fana ini. Tapi Rara menusukkan liontinnya ke telapak tangan, darahnya menetes ke nisan. Aku bukan korban. Aku saksi yang akan membongkar kebohonganmu. Langit menggelegar. Portal hitam terbuka, menyedot Vanessa yang menjerit. Tapi sebelum hilang, ia menarik kaki Rara. Jika aku jatuh, kau ikut. Di detik terakhir, Aji, yang separuh tubuhnya sudah jadi kayu, melompat menahan Rara. Live stream masih nyala, mereka harus tahu kebenaran. Dengan pisau terakhir, ia memotong tangannya sendiri yang sudah menyatu dengan akar. Rara jatuh ke tanah, portal tertutup, Vanessa dan Aji lenyap.